Shalom, selamat pagi, senang bisa berjumpa lagi. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita siapkan hati kita, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepadamu, karena kami tahu hidup ini adalah milik-Mu, dan ada kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Itulah menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Maka terangilah hati kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul Iman yang Produktif. Iman yang produktif. Dalam Matius pasal 13, Yesus sedang mengajar banyak orang yang berbondong-bondong mengerumuni Dia. Berkaitan dengan hal yang paling utama, bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga, haruslah memiliki iman yang sejati. Iman kepada siapa? Tentu saja iman kepada Yesus Sang Mesias yang telah datang ke dalam dunia. Yesus mengajar dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur benih. Benih yang dimaksud adalah firman Tuhan. Jadi, iman yang sejati tidak didasarkan pada kepintaran, penglihatan, tanda-tanda mujizat, ataupun pengalaman, tetapi didasarkan pada firman Allah. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Demikian dalam Roma 10 ayat 17. Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam ayat 9. Ada sekitar 15 kali dalam Matius 13 muncul kata mendengar atau dengar. Mendengar yang dimaksud adalah menyimak dengan sungguh-sungguh sampai seseorang bisa memahami apa yang dia dengar. Jadi, iman yang sejati diumpamakan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Ayat 8. Tapi kalau kita lihat ayat 23, di sini ada penjelasan bahwa orang yang mendengarkan firman dan mengerti, lalu akhirnya itulah yang menghasilkan buah. Kita perlu melatih iman kita agar tetap kuat dan bertumbuh. Bertumbuh, lalu berbuah. Tuhan mengharapkan buah. Sayang sekali bahwa dalam kenyataan, banyak orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus, menjadi orang Kristen, tetapi hanya lip service, hanya di permukaan saja. Sangat mengejutkan bahwa 3/4 dari benih yang ditabur ternyata tidak menghasilkan buah. Karena ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada di atas batu-batu, ada di semak duri, dan itu tidak menghasilkan buah. 3/4 dari benih itu. Sesungguhnya, Yesus tidak terkesan dengan banyaknya orang yang berbondong-bondong. Karena banyak di antara mereka yang hanya menginginkan roti saja. Motivasinya hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi iman yang sejati, selain terus bertahan, maka ia akan menghasilkan buah. Berbuah karena memang ditabur di tanah yang baik. Buahnya dikatakan di sini 100 kali lipat, 60 kali lipat, ataupun 30 kali lipat. Hasil ini adalah hasil yang fantastis jika dibandingkan dengan 1 biji gandum. Buah rohani itu berbicara tentang buah kepribadian sebagai anak-anak Tuhan. Juga ada buah Injil, yakni jiwa-jiwa yang diselamatkan karena iman yang sejati kepada Yesus Kristus. Untuk tujuan menghasilkan buahlah Tuhan memberikan kita iman. Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya untuk diselamatkan, tapi juga dipanggil untuk menjadi alat keselamatan, menjadi penjala jiwa, menjadi penuai jiwa yang terhilang, yang merindukan kerajaan Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memakai kita untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga iman kita itu menjadi iman yang produktif, yang menghasilkan buah. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menerapkan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami rindu supaya kehidupan kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.